Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan mengupdate untuk harga terbaru dari TV Sony yang mengalami penurunan harga hampir di semua tipe teman-teman ya. Mungkin ini karena efek diskon atau spesial promo dari Sony di awal tahun ini teman-teman ya. Dan seperti biasa juga di sini kita akan mereview dan menjelaskan sedikit mengenai LED TV yang akan kita update mengenai harga dan speknya juga. Di sini kita akan mereview seri TV Sony berukuran 55 inch dengan tipe 55X80K ya. Dan seperti biasa juga di sini kita akan sedikit menjelaskan mulai dari segi fitur, keunggulan dan lain-lain tentunya, dan video terakhir nanti kita akan spill juga untuk harganya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Jadi ini dia untuk tampilan TV Sony dengan seri 55X80K ini teman-teman ya. Di bulan ini harganya itu sangat murah teman-teman. Nanti saya akan spill di video terakhir teman-teman ya. Di awal sekarang kita akan spill dulu untuk spesifikasi dari TV ini. Walaupun udah sering saya jelasin, tapi nggak bosan-bosan saya review lagi untuk TV seri ini teman-teman ya. Yang pertama dari segi kualitas layar, di seri X80K ini dia sudah menggunakan resolusi 4K HDR ya. Dilengkapi dengan color picture yang sudah support dengan True Luminous Color. Jadi untuk kualitas warna, kontras dan brightness-nya jauh lebih oke dibanding seri di bawahnya teman-teman ya. Kita bisa lihat ini. Dan motion flow-nya dia up sampai 200, jadi dia bisa mampu menghasilkan istilahnya menampung lah mungkin film-film atau game sampai 200 refresh rate-nya ya teman-teman ya. Masih oke lah, ngelag-ngelag lah istilahnya, walaupun polarisasi layarnya masih di 60 Hz ya untuk refresh rate-nya. Dan di sini kita bisa lihat ya, ini dia beberapa fitur-fitur yang ada di TV Sony. Ini dia tipenya Sony Bravia dengan seri 55X80K. Dan untuk seri ini dia tersedia mulai dari 75 inch, 65, dan 55 inch. Dari segi prosesor, di seri X80K ini dia menggunakan X1 prosesor yang sudah support 4K HDR prosesor. Ini dia color picture sudah menggunakan True Luminous Color Pro. Dan motion flow XR-nya dia sudah mencapai 200. Untuk speaker dia sudah menggunakan X-Balance speaker, serta sudah mendapatkan lisensi Dolby Atmos ya. Dan untuk OS-nya sendiri, tentu Sony dia sudah menggunakan Google TV. Ini dia teman ya, keunggulan dari Sony. Walaupun sudah banyak TV mungkin yang sudah menggunakan Google TV, tapi untuk tampilan Google TV Sony berbeda ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ingetin, berbeda. Oke, ini juga sudah dijelasin di POP-nya. Dari segi panel, dia sudah support dengan IPS panel ya. Jadi tampilan menggunakan soft panel lagi. Ini dia pergerakan gambarnya. Jadi sekarang saya lihat teman-teman, kurang lebih ini dia pergerakan gambar dari TV Sony dengan seri 55X80K. Kita lihat, kita langsung menggunakan demo dari Sony ya. Ini nggak lama saya pengetes untuk gambarnya, kurang lebih seperti inilah gambaran TV-nya ya, dengan video-video unggulan. Nah, dan keunggulan lain dari seri X80K ini, dia juga sudah support dengan hands-free voice teman-teman ya. Jadi kalian bisa melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi. Cukup kalian koneksikan ke internet dan kalian cukup ngomong oke Google, TV ini sudah bisa untuk perintah suara tanpa remote. Untuk remote-nya pun juga bisa ya. Dari segi tampilan remote dari seri Sony X55X80K ini kurang lebih remote-nya seperti ini. Sudah sering saya jelasin teman-teman ya, dia lebih simpel dibanding seri X75-nya masih terdapat nomor-nomor di sini. Di seri X80 dia lebih simpel, dibuat seminimize mungkin. Dengan kursor naik turun dan enter, dan aplikasi di sini kita bisa lihat ya, ada 4 aplikasi. Mulai dari YouTube, Netflix, ada YouTube Music juga, dan Prime Video. Nah, tampilannya kurang lebih segini. Ya, bisa lihat tampilannya. Oke, dari remote-nya, sekarang kita lanjut ke tampilan gininya teman-teman ya. Bagian bawah dari Sony X80 ini, kita bisa lihat ya, ini dia tampilan kakinya. Build quality dari seri X80K ini dia sudah menggunakan plastik, tapi cukup solid ya bahannya. Kita bisa lihat. Dan di bagian tengahnya sini dia terdapat tombol on off ya, manual dari seri X80K ini. Jadi kalian bisa matikan atau menghidupkan TV secara manual, dan terdapat switch on off teman-teman ya untuk voice-nya di bagian bawah. Jadi ketika dia sudah menyala orange seperti ini, otomatis hands-free voice-nya sudah menyala teman-teman ya, dan kalian bisa melakukan perintah suara tanpa remote.
Oke, di bagian bawahnya. Sekarang kita lanjut untuk bagian samping dari TV-nya. Ketebalan TV kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihat ini dia ketebalan TV-nya. Untuk bahan di bagian belakang TV-nya dia masih menggunakan plastik dan terdapat ventilasi di bagian belakang teman-teman ya, untuk sirkulasi udara agar TV tidak terlalu gampang overheat. Dari mounting bracketnya pun dia sudah ada ya, jadi kalian bisa posisikan TV ini dengan bracket. Dan untuk portnya sendiri di sini juga lumayan lengkap ya. Yang pertama itu ada 2 slot USB. Di bawahnya ada optical, ada audio out juga, ada untuk video, dan 4 slot HDMI. Di antaranya juga sudah support dengan HDMI EARC ya. Ada koneksi internet menggunakan kabel atau LAN, dan TV ini juga sudah support input TV digital teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah lagi membelikan setup box untuk TV ini karena sudah support dengan siaran digital. Oke, itu di bagian belakang TV-nya. Sekarang kita lanjut untuk tampilan menunya teman-teman, dan terakhir nanti kita akan spill untuk harga terupdate dari TV ini. Sip, kita lanjut. Tampilan Google TV-nya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini dia tampilannya. Ada TV, aplikasi-aplikasi yang umum pada gini teman-teman. Kita bisa lihat semua di sini. Ada Netflix, ada Prime Video, YouTube, Video.com, Apple TV, iFlix, dan tentunya masih banyak aplikasi-aplikasi tambahan lainnya. Sini kalian bisa lihat ya, ini dia aplikasi yang sudah terdownload semua. Dan kalian tentunya bisa menambah aplikasi di sini teman-teman ya, tinggal slide di atas saja. Nah ini, jadi kalian tinggal ketik aplikasi apa yang ingin kalian download, kalian tinggal ketik aja sih, semua ada di sini. Game pun juga bisa ya, jadi kalian tinggal membelikan gamepad mungkin yang Bluetooth, kalian bisa langsung memainkan game di TV ya, tanpa game konsol lagi ya, baik itu PS5 dan lain-lain. Di sini juga ada untuk film-film yang direkomendasikan dari Prime Video, dari Apple TV, Google Play Film, dan HBO Go. Dari bagian settingan, di bagian bawah ini kita bisa lihat ya, sangat lengkap untuk settingannya. Nah, dibanding seri Google TV di merek lain ya, terus merek Cina kan banyak ngeluarin Google TV juga, tampilan menu di Sony ini lebih unggul ya, jauh ya, dibanding seri-seri merek Cina lainnya ya. Kita bisa lihat, Sony ini bukan merek Cina sih. Ini emang udah awal. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat untuk settingannya, ada pengaturan gambar, ada pengaturan mode gambar, kurang lebih ada 5 settingan, ada vivid, standar, cinema, dan gini ya. Kita bisa lihat cinema, game juga ada, grafis, foto, dan atur sendiri. Di sini juga ada mode gambar otomatis, ada settingan kecerahan, hemat daya juga ada, sensor cahaya, dan masih banyak settingan-settingan lain di sini. Nah oke, itu dia untuk tampilan gininya dan settingannya, dan untuk settingan umumnya coba kita cek ya. Di sini dia settingan umumnya kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Bisa lihat. Kita giniin dulu. Nah, ya tampilan settingan umumnya. Di sini kita bisa lihat ada saluran input, ada tampilan suara, ada jaringan internet, akun login, privasi, aplikasi, sistem remote, dan aksesoris. Nah, ini juga udah ada Bluetooth-nya teman-teman ya. Jadi kalian bisa koneksikan, mungkin kalau kalian punya speaker dan lain-lain bisa koneksikan dengan Bluetooth di sini. Screen mirroring pun juga udah bisa, jadi kalian tinggal pakai, kalau HP kalian iPhone, kalian bisa pakai AirPlay untuk menampilkan mentransmisikan ya layar HP kalian ke TV. Dan kalau jika kalian menggunakan Android, kalian bisa menggunakan Google Home, yang penting menggunakan satu WiFi yang sama ya. Oke, itu dia untuk tampilan dan aplikasinya. Dan di sini juga apa lagi ya, sebelum input ya, di input kita bisa lihat di sini aplikasi semua ya, di bagian bawahnya, baik itu ada kayak apa ya, tampilan background ya, untuk gini ketika TV apa namanya itu ya. Nah pokoknya ini dah dia ada tampilan seperti ini ya, ketika TV mungkin terlalu lama hidup dia akan menyala seperti ini. Ada AirPlay juga, ada drive USB, dan lengkap banget ya tampilannya seperti ini. Oke, itu dia. Dan sekarang terakhir kita akan spill untuk harga dari TV. Terakhir sekarang kita akan spill untuk spesial promo Nyepi teman-teman ya, untuk harga dari TV Sony dengan tipe 55X 80K ini. Jadi untuk spesial promo dari TV ini, yang pertama itu dia mendapatkan cashback 1 juta plus 200.000 teman-teman ya. Ini merupakan cashback tambahan dan cashback nasional. Dan untuk harga finalnya dari seri 55X 80K ini di harga 8.799.000. Saya ulang lagi, dengan harga 8.799.000. Nah, oke, jadi sudah saya sih untuk review kita kali ini mengenai LED TV dari Sony ya, dan kita udah update harga terbarunya. Di harga ini sangat murah teman-teman ya, spesial promo untuk awal tahun 2023 ini. Oke, jadi sudah sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.